Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Arif Hamdani, and this time I will continue my project. Jadi kali ini Ana bakal lanjutin pembahasan yang kemarin, yaitu tentang view data. Jadi setelah Ana pelajari ada beberapa hal. Jadi kemarin itu Ana baru buat. Jadi codingannya seperti ini. Ini post. Nih guys, lihat, perhatikan. Jadi kita tuh kayak seolah-olah lagi bikin template gitu loh guys. Template apaan sih? Nah ini. Jadi kita pertama nyimpen data di web sini. Jadi kita punya tampilan dengan slash post, kemudian ada function di situ, return view, post, title sama dengan blog, kemudian post. Nah ini, kalau ini kan kita ngikutin yang di atas nih, kita kan buat yang ini, yang blog. Mana blog? Oh, ini yang blognya kita ganti soalnya. Jadi ini kan seharusnya kemarin blog ya, ini juga blog, cuman kita ganti post. Nah kemudian ada data post dan memiliki array, ada dua, yaitu ini ID 1, ID 2. Nah ini isinya ada ID 2, itu ada slug, judul artikel, habis itu title, author, kemudian ada body itu isinya. Jadi ini tuh artikel gini nih. Jadi ini artikel, ada judul, author, penulis, dan isi. Nah jadi ada dua artikel lah. Gimana cara manggilnya? Nah kita buat template seperti ini. Artikel, kemudian di dalam artikel itu ada tag A, yang dimana dalam tag A itu ada H2. Jadi nanti H2 nya itu bisa dipencet. Nah kemudian di H2 nya itu manggil post title. Sedangkan tadi di web itu namanya post, ada S nya. Kok manggilnya post? Karena post ini dari sini guys. Jadi post sama dengan post, nah itulah pokoknya. Nah jadi kita cukup manggil inilah penyebabnya ini nih, kenapa kita manggil post bukan post yang ada S nya. Kemudian title. Nah habis itu author, kemudian ada body mana. Nah ini body. Nah str limit ini fungsinya yaitu jadi gini, ini kan panjang ya, kita buat data ini kan panjang nih. Jadi kalau kita pakai fitur limit str .2.2.4 lah ya, jadinya dia di limit cuman ada 100. Nah dari sini sampai sini tuh kira-kira ada 100 lah, ada 100 huruf, atau ya kan spasi titik kan juga dihitung ya pokoknya itulah ada 100 digit ya. Kemudian ada tag A yang mengarah post slash. Nah kita belum tahu nih slugnya apa. Kalau misalnya yang dipencet slug artikel 1, berarti nanti slugnya artikel 1. Kalau misalnya artikel 2, slugnya berarti artikel 2. Nah terus tulisannya apa? Read more. Jadi gini tuh lihat guys, di bawah ada tulisan artikel 1. Kayaknya kehalangan sama kamera aneh ya. Coba deh kita ini ya, kalian perhatiin ya di bawah ya. Nih tuh artikel 1, ini juga judul artikel 1, ini juga sama judul artikel 1. Jadi ini sama aja, yang atas bawah judul artikel sama read more tuh sama. Jadi kayak
judul artikel 1, dia mengarah ke judul artikel 1 gitu guys. Kok kita bikinnya 1 tapi kok munculnya 2? Nah ini ada for each itu ngelooping. Jadi kan ini tuh di looping guys, jadi kayak dimasukin satu-satu datanya, sat. Habis kan datanya di yang si artikel 2. Kalau kalian mau bikin lagi di sini boleh aja, bisa Command C, Command V. Nah muncul artikelnya, tapi kita nggak make guys, ini biar kalian paham aja. Oke. Jadi kayak gitu, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bakal bikin rute. Kan kita udah bikin nih alamatnya, judul artikel 1. Oke. Judul artikel 1. Kalau dipencet berarti masuk ke page judul artikel 1. Sekarang kita bakal bikin si yang itunya. Si apa? Yang itunya tuh gimana ya jelasinnya ya? Ya URL lah kita bakal bikin. Nah, ini post Slacknya kan kita dapat dari yang tadi ya. Kalau misalnya kita pencet tak, berarti di sini munculnya artikel 1. Ini kita pencet. Nah ini tuh datanya langsung masuk sini. Masuk post artikel 1 function Slack. Terus functionnya nyimpan data berupa post, yaitu yang tadi kita punya dua artikel. Kemudian di bawahnya kita buat lagi post buat memastikan, bukan buat memastikan ya, buat mencari ya. Ini tuh artikel yang Slack yang mana? Artikel 2 atau artikel 1? Nanti kan kita nyari beserta semuanya. Kita dapat semuanya nanti, title, outer sama body. Nah, yang kita cari nih yang dipencet itu artikel 1 atau artikel 2. Nah, gitu. Di sini ada fitur namanya AR.4 first. Jadi ini tuh kayak pencarian data pertama. Bukan pertama juga sih ya. Jadi kan post ya. Parameternya ada post sama function. Post itu berarti dia ambil ini nih datanya, dapatkan datanya. Kemudian ada fungsi namanya post. Ini kan jamak ya. Ini kita nyari satu nih yang kita cari sekarang dari antara dua itu. Use Slack. Nah, use ini tuh buat apa? Buat si ini biar bisa kepake. Ini kalau kita delete merah dia tuh kan. Ini merah. Makanya kita tulis biar dia bisa, karena function variabel dalam function itu cuma bisa dipakai dalam function itu aja. Nah ini kan beda function ya, ngerti nggak guys? Ini kan functionnya kan cuman ini doang tuh. Nih function, emang dia dalam function itu, cuman kan ini di dalam function juga. Jadi kayak function dalam function baru di situ ada lagi. Nggak bisa kecuali kita makanya di sini gitu, bisa kalau di sini. Tapi kalau misalnya di function kita ketutup sama ini juga ya. Ini nih ketutup sama ini, benar. Maka pokoknya intinya tambahin inilah biar ini nggak error, biar ini bisa dipanggil juga. Kemudian return, kembalikan post Slack. Misalnya kita pencet artikel 1, pencet nih kan artikel 1, tas kita pencet nih kan dari sini artikel 1 function artikel 1, muncullah kan berarti yang ini. Nah ini gini gimana sih, wait mikir dulu.
sabar guys, agak rumit yang ini. Masuk dia kan, seret, post function post, use ini kan udah, return post, slug kan artikel 1 berarti sama dengan artikel 1. Kalau misalnya dia true, maka dia lanjut return view post, maka dia bakal menampilkan tampilan ini post yang bertitel single post. Tuh, post, single post, kemudian isinya adalah ini. Oke, suruh aku aja. Bismillah. Jadi seperti itu guys, kira-kira guys. Sebenarnya masih agak-agak ngambang-ngambang gitu ya, cuman kalian kalau misalnya belajar ya gitu, saran dari anak kayak kan gini ya, kayak awal nih kita langsung nih, dia langsung yang di bawah tuh bikin judul artikel 1. Nah, masuk kan berarti ke sini. Kalau kita pencet seret, masuk di sini seolah-olah ada tulisan artikel 1, artikel strip 1. Kemudian masuk nih function slug ini kan dapat dari sini kan, atau belum dapat kah? Pokoknya gitulah ya. Slug ini punya variabel, punya data berupa array, ada 2 arraynya. Oke, arraynya ada 2. Kemudian post sama dengan post ini kan berarti muncul nih arraynya 2. Kemudian function post use slug return post. Oke, postnya beraray, postnya beraray sih. Kan kita artikel 1 berarti sini kan post sama dengan post, berarti dimunculinnya di sini artikel 1 karena dia slug. Kemudian kalau misalnya dia sama slug, maka return view, maka tampilkan view post ini. Oke, itu mah paham. Title yang bertitel single post ya. Habis itu postnya adalah ini, ini yang data dapat. Oke, jadi sorry guys ya kalau misalnya penjelasan agak-agak aneh-aneh dikit lah, cuman kayak sebenarnya tuh kayak ngerti cuman gak ngerti nggak? Jadi gitulah ya, mungkin ini aja yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mending kalian chat GPT aja, Ana takut salah soalnya ya. Kalau misalnya penjelasan Ana kayak gitu sih kayaknya cara kerjanya ya, cara kerja agak repot sih ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guys.